Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sylvia Putri dengan NIM 2021111328 dari kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Qaul Sahabi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar usul fikih dengan dosen pengampu Dr. Moh Nasiruddin MA MAG. Berikut pemaparan mengenai materi Qaul Sahabi yang akan saya sampaikan. Definisi Qaul Sahabi. Qaul Sahabi terdiri dari dua kata, yaitu qaul dan sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala, yaqulu, serta qaulan, yang berarti perkataan atau pendapat. Kata sahabi berasal dari kata as-suhbah, yang artinya adalah sahabat atau teman. Sedangkan definisi kata sahabi menurut ulama ahli usul fikih, yakni orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dengan demikian mereka disebut sahabi secara uraf. Dengan demikian dapat diartikan bahwa qaul sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan suatu ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Macam-macam qaul sahabi. Fatwa sahabat dapat terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, pertama, fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengar dari Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. Yang kedua, fatwa tersebut mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah SAW. Apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW. Tetapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Fatwa yang ketiga, fatwa tersebut mereka pahami dari ayat-ayat suci Al-Quran yang belum ada kejelasannya. Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. 4. Fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti. Sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun penyampaiannya hanya sebatas sahabat sendiri. 5. Fatwa tersebut merupakan pendapat sahabat secara pribadi, lantaran mereka menguasai bahasa Arab secara sempurna, sehingga mereka mengetahui dilalah lafaz terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Kedudukan qaul sahabi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak boleh tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. 2. Pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin, karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. 3. Pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan qaul sahabi. Pertama, qaul sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi,
Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Berikut landasan yang menjadikan qaul Sahabi sebagai hujjah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakanal khairul lahum. Minhum mu'minuna wa asaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat agar mereka mengajarkan ma'ruf, sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib. Karena itu, pendapat para sahabat wajib diterima. Alasan yang kedua adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ashabi kanujumi fabi ayyihim iqtadaitum itadaitum. Artinya, sahabatku bagikan bintang-bintang. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan ikutan kepada siapa saja dari sahabatnya sebagai dasar memperoleh petunjuk atau hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap pendapat dari mereka itu adalah hujah dan wajib kita amalkan dan kita terima. Kehujahan yang kedua yaitu qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Harha dari golongan Hanafiyah. Alasannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'tabiru ya ulil absar. Artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Maksud dari surat Al-Hasyr ayat 2 tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai pandangan atau pikiran untuk mengambil iktibar atau pelajaran. Yang dimaksud iktibar dalam ayat tersebut ialah qiyas dan ijtihad. Sedangkan dalam hal mujtahid sama saja, apakah mujtahid itu sahabat atau bukan sahabat. Kehujahan yang ketiga, ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat-pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Dalil yang dijadikan dasar dalam menyatakan pendapat tersebut terdapat pada surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansari waladina taba'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'ada lahum jannatin tajri tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalika fauzul adzim. Yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Aplikasi qaul sahabi dalam fikih kontemporer. Pertama, jual beli kredit. Jual beli inah merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, si A membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah secara tunai. Artinya, jual beli inah sama dengan jual beli kredit dengan harga tambahan. Ulama Malikiyah
Hanafiyah, dan Hambaliyah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Mereka menggunakan dasar qaul sahabi, yakni qaul Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam. Praktik jual beli tersebut dengan cara sebagaimana digambarkan sebelumnya. Yang kedua, waktu maksimal kehamilan. Ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu maksimal bagi wanita hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa waktu kehamilan maksimal bagi wanita ialah 2 tahun, berdasarkan qaul sahabi yakni qaul Aisyah yang menyatakan bahwa seorang anak tidak tinggal dalam kandungan ibunya lebih dari 2 tahun, meskipun berupa sebulatan pintalan benang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, waktu maksimal kehamilan ialah 4 tahun. Hal ini berdasarkan pada fakta kehidupan, yaitu adanya sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Yang ketiga, masa minimal menstruasi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan ialah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dasar pendapat mereka ialah qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 hari. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa waktu tersingkat menstruasi ialah 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Mereka berargumen bahwa sesuatu yang tidak disinggung oleh nas ketentuannya, maka dikembalikan kepada uraf. Sedangkan berdasarkan uraf, terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1 kali 24 jam saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan qaul sahabi. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.